Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmita Hamzah. Saya dari program studi D3 Analis Kesehatan semester 2 kelas A Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Filza, yaitu biologi molekuler. Yang pertama mengenai sel. Jadi sel adalah komponen atau struktur terkecil makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1665. Sel terbagi atas dua, yaitu yang pertama sel prokariotik. Sel prokariotik ini tidak memiliki inti sel. Kemudian yang kedua sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki inti sel. Kemudian bagian-bagian sel yang pertama yaitu ada dinding sel. Kemudian yang kedua membran sel. Membran sel berfungsi sebagai protektor pelindung dari luar. Kemudian yang ketiga ada nukleus. Nukleus ini dia inti sel. Di dalam nukleus terdapat DNA dan RNA yang berfungsi pada proses sintesis protein. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma di sini yaitu berupa cairan yang berada dalam sel. Kemudian sentriol. Berikut ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kemudian yang ketiga ada badan Golgi. Jadi badan Golgi ini yang mengatur protein. Kemudian yang terakhir ada lisosom. Lisosom ini berfungsi pada proses pencernaan. Kemudian materi yang kedua yaitu biomolekul dan struktur DNA. Biomolekul adalah komponen seluler atau molekul-molekul yang terdapat dalam tubuh. Berbicara mengenai molekul dalam tubuh tidak lepas dari DNA. Jadi DNA adalah suatu makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang sangat panjang. Setiap nukleotida terdiri dari 3 molekul, yaitu yang pertama gula pentosa atau sering disebut dengan deoksiribosa. Kemudian yang kedua basa nitrogen. Kemudian yang ketiga gugus fosfat. Basa nitrogen dari DNA ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama purin. Di purin ini terdapat adenin dan guanin. Kemudian yang kedua pirimidin. Di pirimidin ini terdapat sitosin dan timin. Kemudian yang ketiga yaitu struktur genom. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu kromosom. Di dalam sel terdapat benang-benang halus yang dapat menyerap zat warna. Benang-benang halus ini dinamakan dengan kromatin. Kemudian pada saat pembelahan sel, kromatin ini akan memendek dan menebal. Ini disebut dengan kromosom. Jadi jumlah kromosom itu ada kromosom tubuh. Umumnya kromosom tubuh ini berjumlah diploid atau 2N. Kemudian yang kedua kromosom kelamin atau kromosom gen. Kromosom ini umumnya bersifat haploid atau M. Kemudian bentuk-bentuk dari kromosom. Bentuk kromosom itu yang pertama metasentrik, kemudian yang kedua submetasentrik, yang ketiga akrosentrik, dan yang keempat telosentrik. Jadi yang membedakan di sini yaitu letak sentromernya. Kemudian yang berikut yaitu gen dan alel. Jadi perbedaan antara keduanya, gen merupakan penentu sifat individu. Kemudian alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama di dalam kromosom homolog. Kemudian yang terakhir yaitu sistem ekspresi gen, yakni replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi merupakan proses perbanyakan bahan genetik atau
genom, DNA, dan RNA. 3 hipotesis dari replikasi yaitu yang pertama hipotesis semi-konservatif, kemudian yang kedua hipotesis konservatif, dan yang ketiga hipotesis dispersif. Yang berikut yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses penerjemahan kode-kode genetik yang ada pada DNA menjadi urutan RNA. Jadi, proses ini merupakan proses yang mengawali semua sifat-sifat genetik. RNA selalu bersifat single-stranded. Pada proses ini hanya ada satu untai yang disalin oleh DNA. Kemudian yang terakhir yaitu translasi. Jadi, translasi merupakan proses penerjemahan kode genetik oleh RNA transfer ke dalam urutan asam amino. Proses translasi ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi, kemudian elongasi, dan terminasi. Tahap ini sama halnya dengan transkripsi. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.